Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada malam hari ini saya Dimas Abdul Hasan Sepihak dengan NIM 2311013162 dan teman saya Iksan Fathia dengan NIM 23117172. Oke, pada malam hari ini saya akan mempresentasikan secara virtual terkait penugasan yang sudah kami kerjakan terkait evaluasi yang diberikan oleh Pak Eka dan juga beberapa hal yang memang harusnya ditambahkan terkait tugas besar kami. Untuk bab 1, di bagian latar belakang, kami menambahkan beberapa teks paragraf untuk sedikit menyinggung mengenai judul kami, yaitu terkait UMKM. Jadi kami melakukan penjabaran kalimat dan kata untuk lebih memperjelas terkait latar belakang mengapa kami mengambil data atau judul tersebut seperti itu. Di sini ada beberapa teks paragraf yang sebagai tambahan. Kalau di minggu kemarin kami masih satu teks paragraf seperti itu. Lanjut, saya di scroll masih kan? Oke, di bagian rumusan masalah, tujuan penelitian, juga kami ini ya, di bab satu kami melakukan perubahan atau perbaikan secara merata dan besar-besaran, jadinya memang biar latar belakang yang tadinya sudah ditambahkan, jadi rumusan masalah dan tujuan pun kami sesuaikan kembali dengan latar belakang tersebut seperti itu. Kemudian di bab 2 ini terkait landasan teori yang digunakan untuk tugas kami juga lebih detailkan ulang. Jadi terkait pengertian UMKM, manajemen persediaan, ataupun hal-hal lain yang menyinggung terkait judul kami seperti itu. Silakan untuk bisa di scroll, Mas Iksan. Di scroll Mas Iksan. Saya diundang beberapa jurnal terdahulu untuk dijadikan referensi untuk membuat jurnal yang kita buat ini. Ini masuk PKS data dan laporan harga komoditas dari dinas perdagangan daerah. Lalu ini bagian metode penelitian CRISDM menggunakan random forest. Di CRISDM ini kami menggunakan CRISDM. Dalam penelitian ini meliputi business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Teknik analisis datanya yaitu random forest regression. Diagram alur penelitiannya, dan ini hasil dari Google Colab. Sini kami menggunakan dataset sembako yang dimana yang awalnya dataset ini masih menggunakan penamaan alamat, lalu kalau saya ganti dengan ini adalah head atau data yang ada di dataset tersebut masih acak-acakan, lalu diperbaiki dengan menggunakan rename komoditas tahun, bulan, dan harganya, dan melihat value unik di sini. Lalu penggantian objek dari petik 2 ini menjadi harga, lalu di sini penggantiannya dari petik 1. Nah, di sini ada dengan menambahkan bulan. Kira-kira mobil atau garasi mobil mereka? Nggak ada saya. Nah, di web yang itu ada kan? Dan bulan menjadi bulan apa, lalu kita encode harga menjadi harga biasa, Sampai malam. dan ini di sini ada pemodelannya
X dan Y-nya, harga X1 dan Y sebagai kami ganti agar bisa dilakukan random forest analisis datanya, di mana tahun diganti dengan integer, harga dengan float. Lalu kita coba lagi menentukan X dan Y-nya dan melakukan analisis data di random forest, di mana random forest ini hasilnya seperti ini. Lalu kita membuat matriksnya, scalar matrix. Dan ini hasil dari random forest-nya yang digunakan atau deployment-nya. Nah, di sini terdapat harga aktual dan harga prediksinya. Lalu di sini deployment tentang rekomendasi apa saja yang harga-harga yang perlu Lu mau dan makan? stok Apa? yang perlu dilakukan penambahan atau cukup sampai stok moral saja. Di sini. Dan rekomendasi dengan grid STM tersebut menunjukkan bahan komunitas yang perlu di stok secara normal atau bertahap. Atau tambahan stok. Seperti itu, lanjut ke bab 4. Dan seluruh tahapan grid STM. Lalu RMSD dan R kuadratnya. Di mana nilai MAI sebesar 1,577,49 menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan menunjukkan bahwa divisi prediksi relatif stabil dan tidak didominasi oleh kesalahan ekstrim. Nilai R kuadrat sebesar 0,99 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 99% variasi dari harga bahan sembako. Sini ada pembahasan hasil evaluasi menunjukkan bahwa algoritma random forest memiliki performa yang sangat baik dan memprediksi harga bahan sembako. Ini nilai R kuadrat mengindikasikan bahwa model mampu menangkap pola hubungan antara variabel waktu, jenis komoditas, dan harga dengan baik. Lalu implikasi penelitian bagi UMKM. Implikasi dari penelitian ini adalah tersedianya pendekatan jadi akan bantu dalam efisiensi operasional dan mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi harga. Lalu bisa dijelaskan oleh Mas Dimas pada bab 5. Untuk tema ini di sini tentang kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dan saran adalah terkait kesimpulan pastinya terkait penjelasan dari latar belakang permasalahan kami tadi yang sudah kami singgung, kemudian tujuan dari kami melakukan analisis ini atau pengembangan data tersebut. Jadi kami ambil kesimpulan bahwasanya berdasarkan hasil penelitian yang sudah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa harga bahan sembako mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari waktu ke waktu yang sangat bervariasi pada jenis dan komoditasnya. Fluktuasi harga tersebut terbukti memiliki pengaruh pada proses dan pengambilannya. Nah, pendapat metode yang sudah kami lakukan yaitu DM ini serta algoritma random forest regression menunjukkan hasil yang sangat baik dan memprediksi harga bahan sembakonya seperti itu. Terus dengan adanya harga tersebut UKM dapat memanfaatkan sebagai dasar pengambilan atau keputusannya. Kemudian di bagian saran kami melakukan sebuah sedikit saran perbaikan, yaitu untuk pelaku UMKM disarankan untuk mulai memanfaatkan analisis data harga bahan sembakonya agar nantinya pengolahan atau persediaan bisa lebih akurat dan efisien seperti itu. Dan juga penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti faktor cuaca, biaya, distribusi, dan volume penjualannya. Ada pula pengembangan sistem berbasis aplikasinya, dan yang terakhir adalah penelitian lanjutan yang dapat dicoba dan dapat dibandingkan algoritma. Dan untuk saran yang lainnya untuk lebih ke kami yaitu teman kelompok bisa lebih memahami data secara lebih seperti itu. Itu untuk kesimpulan dan saran dan juga presentasi pada malam hari ini. Mungkin next minggu depan kami rapikan dan lebih kami jabarkan dan serta kami presentasikan kembali dengan Bapak agar nantinya tugas ini bisa menghasilkan hasil yang terbaik.
Sekian dari kami. Mohon maaf jika masih ada kurangnya dalam menyampaikan ataupun bentuk presentasi secara virtual kami seperti itu. Saya Dimas Sugiharto dan Mas Iksan Kartian untuk presentasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.